Tiga mobil itu adalah mobil yang benar-benar berhasil di Indonesia. Peminatnya nggak habis-habis, ketersediaan spare part dan bengkel resmi atau tidak resminya juga siap menangani mobil itu. Kenyamanannya sudah terbukti, kekuatannya terbukti. Kalau lu ada hobi sedikit, lu mau modif, mau apa juga masih pantas. Artinya mobil-mobil itu adalah mobil-mobil yang menurut gua rasanya Indonesia pun setuju itu mobil yang berhasil penetrasinya di Indonesia. Gitu. Para penggemar otomotif jangan lupa subscribe Denkus Channel. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, gue akan bahas 3 rekomendasi mobil buat keluarga bareng Om Rangga lagi. Thank you banget Om. Siap, ya kan? siap. Dengan apa namanya suasana yang berbeda di bawah nih di lantai satu nih. Ini gue ngontennya di rumah Om Rangga teman-teman. Nah ngomongin rekomendasi mobil buat keluarga Om. Jadi kan sekarang mungkin kayak kemarin aja saudara gue anak 1 gitu kan. Gue mau beli mobil apa ya Den? Mobil Jimny lu aja gue bayarin gitu. Gue bilang ya terserah lu deh lihat-lihat gitu ya. Nah intinya sempat sih ada obrolan di situ kemarin gue sempat ketemu saudara gue gitu kan. Sebenarnya menurut lo Den mobil rekomendasi buat keluarga mobil apa Den? Nah jadi dari situ juga gue sempat wah ini kayaknya dijadiin konten boleh nih ngobrol sama Om Rangga. Nah jadi dalam konten ini Om kita bahas rekomendasi khusus mobil buat keluarga gitu kan. Siap. Mungkin dengan segala macam pertimbangannya kalau kita ngomongin keluarga kan berarti kan kita nggak ego untuk diri kita sendiri. Yes. Oh gue bawa bini gue nih, bawa anak sehingga apa ya kenyamanan perlu diprioritaskan juga gitu kan. Nah mungkin juga dengan budget, nah gue kenyamanan tapi kalau boros boncos gue nih. Nah mungkin itu yang serunya nih. Nah menurut versi Om Rangga nih 3 rekomendasi mobil buat keluarga apa nih Om? Menurut lo? Ya kalau gua sih ditanya begitu untuk bahasan topik ini Om ya. Kalau gua langsung aja to the point. Kalau gua sih pasti ya untuk keluarga Indonesia nih ya. Gue pasti akan sebut spesifiknya ini mobil Jepang pasti. Ya karena kenapa mobil Jepang itu satu ATPM-nya udah pada ya udah berpengalaman lah satu Indonesia, kedua pangsa pasarnya luas banget dan terbukti berhasil di Indonesia juga gitu ya. Mungkin kalau misalnya gue kerucutkan kalau misalnya 3 itu artinya mobil yang 7-seater berarti kalau untuk keluarga ya, berarti ya 7-seater. Nah kalau menurut gue sih yang harus pasti disebut pertama di sini adalah pasti Toyota kalau menurut gue. Nah Toyota tuh kalau menurut gue dengan kondisi market sekarang, dengan kebutuhan masyarakat sekarang, rasanya Toyota Avanza menjadi salah satu pilihan utama kalau kayak gitu. Kenapa Toyota Avanza? Karena Avanza itu Avanza itu, nah Avanza juga kan ada 2 Om, ada yang tarikan roda belakang atau tarikan roda depan yang baru sekarang. Nah itu kembali lagi ke preferensi penggunanya. Tapi basically Avanza itu penetrasi di market Indonesianya itu udah no debat Om, udah sangat terbukti dan wah udah berhasil banget lah, makanya dia sampai sekarang masih dipertahankan produksinya, masih berjualan dengan baik walaupun digempur dengan saingan-saingan yang lain, tapi tetap penetrasinya tetap bagus di Indonesia. Jadi Avanza untuk 7-seater itu untuk mobil keluarga sangat gue rekomendasi banget. Kenapa? Karena ketahanannya udah teruji, spare partnya Toyota mau didebat apa lagi gitu kasarnya, udah pasti bener, pasti aman, di mana-mana ada, harga jualnya bagus, iritnya iya, muatnya banyak gitu kasarnya. Itu untuk bicara ke sisi keluarga dan fungsionalitasnya. Ke sisi untuk kenyamanannya juga pun Avanza itu mobil yang dibilang lumayan nyaman lah kasarnya, karena dengan dia bisa mengangkut penumpang 5-7 orang, dia tetap masih bisa nyaman dan mumpuni gitu, tenaganya masih cukup juga gitu untuk bisa mengarungi jalannya Indonesia gitu kasarnya. Dibuktikan dengan apa? Ya, penjualannya yang laris banget gitu kasarnya. Mesinnya kuat, irit. Ya jadi udah Avanza sih udah no debat ya kalau untuk hal-hal begitu. Terlepas preferensi lu mau pakai Avanza yang tarikan roda belakang atau tarikan roda depan. Kalau nanya gue sih pilihnya yang tarikan roda belakang tetap. Karena kenapa? Mobil yang didorong sama mobil yang ditarik rasanya pasti beda gitu kasarnya. Rasanya beda dan kekuatannya pasti yang mobil yang didorong itu pasti lebih kuat daripada yang ditarik. Tapi
mobil yang tarikan roda depan, which is itu lo ditarik, pasti nyaman nyetirnya yang beda. Nyaman nyetirnya pasti feel-nya lebih kayak sedan gitu loh kalau kayak gitu. Intinya kayak gitu. Gitu ya? Iya. Oke. Gitu. Nah, apa namanya? Kalau misalnya, lu tadi, lu sih lebih milihnya kalau disuruh pilih, lu tarikan roda belakang apa depan dulu? Belakang. Belakang gua. Belakang gua. Oke. Kalau bicara Avanza ya. Kalau bicara Avanza nih ya. Nah, sebelum lanjut ke rekomendasi mobil yang kedua ya. Yang pertama itu kan lu rekomendasiin Avanza. Nah, apa namanya, tentunya ada kelebihan dan kekurangannya dari tarikan roda belakang dan roda depan. Kalau menurut banyak orang perbincangan di luar sana, kalau tarikan roda depan itu kan lebih irit, bro. Pasti. Irit dan nyaman pasti. Irit dan nyaman. Pasti. Itu clear ya? Clear, itu mah bener. Oke. Cuman kalau kekuatannya, durability-nya, gue jamin pasti tarikan roda belakang yang lebih kuat. Karena kenapa? Ngomongin kuat nih. Iya, durability. Karena kalau tarikan roda depan, tumpuannya semua di depan. Yes. Lu belok, lu ngerem, apa semua di depan yang utamanya kan. Tapi kalau di belakang, kan di depan itu hanya untuk penggerak. Nah, untuk ngedorongnya tenaga akseleratornya dari belakang, dari gardan gitu kan intinya. Kayak gitu. Tapi sih gue jarang dengar si Avanza ini. Dia kan ada, apa namanya Om? Yang sering punya masa ketahanan itu tuh. Rextir. Oh, Rextir. Nah, kalau Rextir ringkih nggak begitu ya? Betul. Nah, Avanza itu memang yang tadi gue bilang di awal, kalau misalnya mobil udah bicara penggerak roda depan, pasti durability-nya nggak akan lebih kuat daripada tarikan roda belakang. Itu udah mutlak, itu udah pasti kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya bicara Toyota nih, kayaknya sih kalau Toyota, dan bukan kayaknya, gue mah yakin gitu Toyota mah durability-nya pasti aman sih Om, insya Allah gitu ya. Karena Toyota tuh kalau bikin mobil nggak pernah main-main, badek dah gitu kasarnya, karena dia tahu banget target pasar dia di Indonesia tuh siapa dan untuk apa. Tipikal masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia kan senangnya rame-rame, kemana-mana bareng, rame-rame hai gitu ya. Perlu ngangkut banyak, mesinnya kuat, spare partnya gampang, ya udah Toyota jawabannya. Jadi kalau misalnya bicara Rextir-nya itu, Rextir itu adalah komponen mobil yang pasti rusak, pasti punya umur. Tapi rasanya kalau Toyota, asal perawatan kita benar dan kita aware sama hal-hal begitu, itu harusnya bukan jadi masalah yang besar sih kayak gitu kasarnya. Dan perawatannya pun nggak jadi masalah gue rasa. Nah tadi lu menyinggung buat lu keluarga nyaman. Nah kategori nyaman nih menurut gue perlu di break lagi nih, di lebih ini lagi, rinci lagi nih. Ada kaum mendang-mending nih Om. Kaum mendang-mending buat gue punya mobil nyaman kalau dia nggak ngerongrong. Ada lagi kaum tidak mendang-mending, nyamannya adalah benar-benar kenyamanan. Ketika ada budget yang harus dikeluarkan, ya udah nggak masalah, yang penting nyaman. Nah nyaman kaum mendang-mending adalah nggak keluar maintenance yang terus-terusan. Pala gue pusing, itu bikin gue kagak nyaman. Kalau masalah mobil yang ajrut-ajrutan atau kayak gimana selama dia kagak ngerongrong, buat gue nyaman. Nah menurut gue setuju sih. Karena ini masuk ke semua, khususnya kaum mendang-mending ya, seperti gue lah. Jadi ketika gue punya mobil yang dikit-dikit keluar duit buat beli ini dan itu gue bikin gue gak nyaman. Jadi kenyamanan dalam hal ini iya. macam-macam nih orang ngomong kategori nyaman orang-orang gitu ya. Ada yang ibaratnya apa istilahnya real kata nyaman bukan makna konotasi gitu. Apa kalau anak Jaksel bilang apa gue lupa deh. Arti sesungguhnya nyaman arti gitu. Sesungguhnya ya. Nah itu, nah ini gue sih setuju sih ya. Jadi lu merekomendasikan mobil keluarga untuk apa namanya Avanza ini benar-benar gokil sih. Recommended ya Om. Recommended banget ya Avanza atau bahkan Xenia-nya. Itu mirip-mirip kan dia satu produksi juga gitu kan. Iya. Nah terus kalau yang kedua Om menurut lo? Nah kalau yang kedua menanggapi yang tadi lu bilang masalah kaum mendang-mending dan tidak mendang-mending, gue akan merekomendasikan kakaknya Avanza. Apa itu? Innova. Toyota Innova, Toyota Kijang Innova. Kijang lagi aja nih kalau gitu. Kijang tapi ini Innova ya, bukan Kijang karena beda gitu ya. Nah, Innova ini mungkin kalau misalnya lu bilangnya tadi arti kenyamanannya sesungguhnya, mungkin jawabannya adalah Innova. Kenapa? Karena Innova itu adalah mobil keluarga juga, 7-seater juga, yang konotasinya kualitasnya lebih baik daripada Avanza, which is karena harganya juga lebih mahal juga gitu, tapi kan ditunjang dengan kenyamanan dan teknologi yang lebih bagus pula dibanding Innova. Nah, dibanding Avanza, sorry. Nah, Innova ini adalah rekomendasi gue yang kedua. Kalau misalnya kalian
tidak masalah dengan harga. Ini kita bicara anggap mobil baru lah kasarnya Om ya. Tidak masalah dengan harga. Tentunya kalian akan milih yang yaudah tanggung deh Innova aja gitu. Karena Innova juga populasinya banyak, spare partnya udah pasti aman juga, ketahanannya aman, mobil yang sangat berhasil juga di Indonesia. Jadi ya pasti milihnya ke situ gitu kasarnya. Tapi kalau misalnya kalian ada batasan harga atau segala macam, nah ada adeknya tuh Avanza kan gitu prinsipnya ya. Jadi tinggal preferensi kalian mau yang mana, which is mengaruhnya ke harga gitu kasarnya kan. Soalnya kata-kata orang zaman dulu ada harga ada kualitas, bener itu Om kalau kayak gitu ya. Karena itu terbukti banget. Nah, jadi si Toyota ini bener-bener menghadirkan line up yang lo mau ada di positioning yang mana. Di bawahnya ada, di tengahnya ada, di atasnya pun ada. Tapi kalau misal kita bicara yang memasyarakat di sini, rasanya Avanza dan Innova ini udah menjadi sangat pilihan ya untuk masyarakat Indonesia gitu, untuk bicara mobil 7-seater atau keluarga gitu sih. Apalagi Innova itu kan sekarang yang kita tahu ya kalau Innova yang sekarang udah hybrid segala macam itu kan mungkin kita exclude kan, kita keluarkan lah ya. Kita bicara Innova yang generasi pertama, sama kedua, sama ketiga deh kasarnya. Innova generasi pertama tuh tahun berapa sih? 2004 sampai 2007. Nah, generasi kedua itu 2008 sampai 2010 apa 11 gitu gue lupa. Generasi ketiganya 11 sampai 2015. Nah, itu semua basicnya sama, bodinya semua sama, hanya minor change saja. Minor change, dan dia juga kan ada dua jenis mesin ya. Ada mesin yang bensin dan diesel. Yang mesin bensinnya itu di kode mesinnya 1TR, yang kode apa namanya dieselnya di 2KD. Nah, dulu orang banyak belinya bensin Om, karena zaman dulu diesel tuh kita ngeri lah ya kasarnya kayak gitu. Tapi sekarang yang lebih diesel tuh kita orang apa nih berisik kayak genset lah mobil apa segala macam. Tapi ternyata sekarang dengan perubahan zaman malah dieselnya yang lebih laku sekarang dibanding bensinnya. Harga jual secondnya pun lebih bagus yang diesel dibanding yang bensinnya, dan memang dieselnya emang lebih nyaman gitu kan Innova itu. Nah jadi preferensinya jadi banyak nih, kalian ada di posisi yang mana, kalian suka bensin atau diesel. Innova hadir dengan dua tipe mesin itu gitu kasarnya. Manual matic-nya ada juga gitu kasarnya. Oke, terus kalau misalnya yang ketiga nih Om. Nah, kan kita nggak fair juga kalau misalnya kita nggak lihat produsen lain, ATPM lain di Indonesia, bahasnya Toyota aja terus gitu ya. Karena menurut gua ada satu ATPM dan satu jenis mobil yang menarik perhatian gua nih kalau lu ngebahasnya masalah rekomendasi mobil keluarga gitu kasarnya. Mobil yang mau gue sebut adalah Suzuki R3. Suzuki R3. Kenapa Suzuki R3? Suzuki R3 itu Om udah lumayan lama juga ada di Indonesia dari tahun 2000 berapa ya? 2010-an lah kayaknya, 2010-an sampai sekarang udah mengalami beberapa facelift juga. Yang sekarang bahkan facelift terakhirnya udah disematkan mesin yang hybrid juga gitu kasarnya. Tapi R3 ini tuh menurut gue sangat worth it. Kenapa? Harganya sangat masuk di akal. Program diskon dan program promosinya tuh Suzuki berani banget gitu kasarnya. Ditambah satu lagi, dan mobil ini emang mobil enak gitu kasarnya. Mesin K15 itu dia mesinnya K15 ya. K15 itu mesin yang dipakai sama Jimny yang JB74 itu K15. R3 tuh K15 juga, sama-sama 1500 cc. Cuman bedanya kalau di R3 ini penggerak roda depan. Kalau di Jimny kan gardan penggerak roda belakang gitu ya. Nah, mesin ini tuh mesin yang sangat bandel dan mumpuni gitu kasarnya. Iritnya dapat. Suzuki juga spare partnya ya mirip-mirip sama Toyota lah ya, nggak susah, dan harganya juga sangat masuk akal. Ditambah bawa mobilnya juga enak, fitur-fiturnya bagus. Bahkan sekarang kalau pilihan hybridnya pun ada gitu R3. Manual matic ada. Ditambah lagi R3 ini maticnya juga masih pakai matic yang konvensional, masih pakai top converter. Artinya maticnya lebih kuat lah kasarnya dibanding CVT lah gitu kasarnya. Karena matic konvensional itu kan
lebih kuat loh, durability-nya tuh lebih bagus gitu kasarnya. Nah, Avanza tadi kalau yang bicara Avanza yang generasi paling baru sekarang itu kan Matic-nya sudah CVT ya. Memang CVT itu kan lebih irit, lebih halus, perpindahan gigi lebih nggak kerasa, cuman memang cara kerja CVT dan top converter itu yang rada beda. Tapi menurut gua Matic paling kuat adalah Matic yang top converter gitu. Nah, R3 masih pakai top converter dengan mesin 1500 x 15 tipe mesinnya K15 itu. Walaupun dia tarik ke roda depan, dia nyaman dan enak gitu. Tapi itu tahun berapa yang masih top converter? Sampai sekarang masih top converter. Masa? Masih yang terbaru sekarang? Ya sekarang masih top converter. Gokil. Matic-nya masih top converter sampai sekarang. Kenapa nggak CVT ya? Gue juga nggak ngerti kenapa Suzuki segitu percayanya sama top converter. Padahal pesaing lainnya sudah pada beralih ke CVT. Dulu Mitsubishi Expander masih top converter, tapi sekarang dia udah CVT. Mungkin analisa gue adalah karena CVT itu bener-bener smooth halus. Perpindahan gigi nggak kerasa, RPM kalau nyetir tuh pasti adanya di bawah. Jadi artinya dengan putaran mesin kecil, mobil udah ngelaju, otomatis kan lebih irit kalau kayak gitu. Cuman ya menurut gua kalau bukan berarti gue bilang CVT jelek ya, tapi top converter pasti lebih kuat dibanding CVT. Itu mah udah pasti. Karena dia gayanya konvensional kan, gaya konvensional sudah bertahun-tahun lama, ya Kijang, Matic-nya top converter segala macam kayak gitu. Jadi pasti lebih kuat gitu loh. Cuman mungkin kalau bicara kenyamanan dan suara, CVT pasti lebih enak, lebih halus, lebih smooth gitu ya. Tapi si R3 ini dia masih pede dengan top converter gitu. Artinya itu kan poin juga buat gua. Menurut gua nih ya, itu kan poin juga menurut gua bahwa udah mesinnya bandel, Matic-nya bandel juga. Berarti kan ini mobil sangat oke untuk disiksa dan mengangkut keluarga dan untuk dipakai keseharian gitu kasarnya sih Om. Intinya sih gitu. Makanya gue sebut Suzuki R3 gitu. R3. Terus dia kalau ngomongin kenyamanan interior, wah gokil. Gue kalau naik Grab gitu kan, naik gokar gitu kan, pesen dapat R3. Wah entah kenapa gue nyaman tuh waktu di dalam. Kabinnya juga luas. Iya, kabinnya luas, posisi duduk enak. Enak duduknya. AC-nya dingin. Iya, betul. Enak lah, spesies lah enak gitu kasarnya. Betul. Makanya gue pilih, nyaman. gue lebih memilih merekomendasikan dia dibanding Expander kalau menurut gue. Karena Expander itu sekarang nggak tahu kenapa ya menurut gue. Penasaran belum pernah naik Om. Asli gue. Expander tuh menurut gue Mitsubishi yang gue tahu kalau dari zaman dulu Mitsubishi tuh stigma spare part mahal itu udah ada Om masalahnya. Iya. R3 nih teman-teman, rekomendasi mobil buat keluarga. Jadi teman-teman yang punya anak 1, 2, nah ini anak rekomendasi. 4 juga bisa itu. Gede dalamnya enak. Bener. Iya, dan tadi ngomong-ngomong disiksa, wah itu salah satu pertanyaan yang perlu dijawab dan itu terjawab nih kalau menurut gue. Karena gue baru tahu asli, gue pikir mobil yang kekinian R3 yang sekarang tuh udah CVT ternyata masih top converter, masih top sekarang. Converter ya. Dia masih ada overdrive-nya untuk nahan di gigi 3 supaya nggak loncat ke gigi 4. Dia masih ada fitur-fitur kayak gitunya. Gitu. Seperti mobil-mobil zaman dulu aja, Matic zaman dulu kayak Kijang gitu. Iya. Masih sama kayak gitu. Oke, iya. R3 tuh teman-teman. Jadi yang pertama adalah Avanza, iya kan? Mobil yang badak buat disiksa itu gokil banget. Yang kedua adalah Innova Om ya. Yes. Nah itu teman-teman 3 rekomendasi mobil rekomendasi buat keluarga. Closing statement dari lo Om menanggapi rekomendasi mobil buat keluarga nih. Siap. Jadi prinsipnya gini, terlepas kita mau beli mobil baru atau second, gue tadi kan sebut Avanza, Innova dan R3. Tiga mobil itu ketersediaan mobil barunya ada, mobil secondnya pun banyak, dicari di marketplace, di pasaran pun banyak. Tapi kenapa gue nyebutin 3 mobil itu? Karena menurut gue 3 mobil itu adalah mobil yang benar-benar berhasil di Indonesia. Berhasil di Indonesia dalam arti peminatnya nggak habis-habis, ketersediaan spare part dan bengkel resmi atau tidak resminya juga siap menangani mobil itu. Kenyamanannya sudah terbukti, kekuatannya terbukti. Fungsinya juga bener-bener fungsi mobil untuk keluarga lah kasarnya gitu ya. Kalau lu ada hobi sedikit, lu mau modif mau apa juga masih pantas kayak gitu. Nah, artinya mobil-mobil itu adalah mobil-mobil yang menurut gua anggap dan rasanya Indonesia pun setuju itu mobil yang berhasil penetrasinya di Indonesia gitu ya. Nah, terlepas dari masalah mobil itu, kalaupun misalnya kalian beli mobil second, ada yang ekspektasinya gimana atau apa ya, baiknya kalian harus lebih bisa ukur lah kasarnya. Kalian positioningnya di mana, realistis lebih tepatnya gitu Om. Karena nggak mungkin kita beli mobil second tanpa perawatan tuh nggak mungkin, itu satu. Mobil baru pun
yang namanya mobil baru nggak dirawat, ajur-ajur juga kasar Om. Perawatan itu menjadi penting, apalagi ini bicaranya untuk mobil dipakai hari-hari gitu ya. Oke teman-teman, cukup sekian ngobrol-ngobrol konten kali ini. Gue ngobrol-ngobrol sama Om Rangga. Om, thank you banget. Siap. Oke Om, kita tutup aja ya. Siap. Teman-teman, thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagramnya Om Rangga, follow juga Instagram gue dan TikTok gue Denkus Channel. Subscribe YouTube channel gue. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new